raja dan kisah 3 menteri yang membawa tas. Nah, suatu saat sang raja ingin mencoba kesetiaan para menteri-menterinya. Nah, diambillah 3 menteri. Ya, 3 menteri diperintahkan untuk menghadap ke sang raja. Wahai menteri, kalian saya beri tugas untuk pergi ke pekarangan yang ada di belakang kerajaan. Nah, jadi di belakang kerajaan itu ada berbagai macam tanaman-tanaman, ya. Ada buah-buahan, sayuran, kurma dan sebagainya. Semuanya lengkap ada. Nah, 3 menteri tersebut diberi tas satu-satu, ya. Menteri pertama, menteri kedua, dan di menteri ketiga. Tasnya besar sekali. Nah, perintah raja adalah kalian para menteri harus mengisi tas-tas ini dengan apa yang kalian petik di belakang kerajaan, di perkebunannya. Lalu ada menteri yang bertanya, kenapa raja memerintahkan hal seperti ini? Untuk apa wahai raja? Raja mengatakan, ada suatu rahasia yang akan kalian ketahui setelah kalian melaksanakan perintahku. Itu kata raja. Karena para menteri harus patuh dan taat kepada raja. Benar, akhirnya baik raja, kami akan melaksanakan perintah raja. Setelah itu mereka pergi ke kebun yang ada di belakang kerajaan. Mereka pun setelah keluar dan mencari perkebunan yang mereka inginkan, ada yang mengambil sayur-sayuran, ada yang mengambil buah-buahan. Nah, sesuai dengan kesukaan para menteri tersebut. Nah, menteri yang pertama itu mengambil buah yang segar-segar, yang besar-besar, yang enak-enak, buah apel, jeruk, yang enak-enak, semangka, enak-enak semuanya. Nah, diisi penuh tuh tas yang diberikan raja tadi, yang besar tadi diisi penuh. Karena perintahnya raja kan, ambil tas ini dan penuhi isinya. Nah, dipenuhi sama menteri yang pertama ini. Nah, isinya apa tadi? Buah-buahan yang enak-enak dan besar. Lalu menteri yang kedua. Nah, menteri yang kedua ini agak pemalas orangnya, ya. Lalu dia berpikir, alah nggak usah penuh-penuh, separuh-separuh aja. Ngapain penuh-penuh, bikin berat, bawanya juga susah kalau penuh-penuh. Mending sedikit-sedikit aja, kata menteri yang keberapa? Kedua, benar. Lalu menteri yang kedua ini mengambil setengah yang bagus, setengah yang jelek, yang busuk-busuk buahnya. Nah, separuh bagus, buah yang besar-besar dan matang bagus. Nah, tapi separuhnya itu buah-buahan yang sudah rusak atau sudah busuk. Lanjut ya, menteri yang keberapa? Ketiga. Menteri yang ketiga ini malas sekali. Jadi datang ke kerajaan hanya cuma perintah anak buahnya saja, nggak mau bekerja. Jadi pas di kerajaan dia malas-malesan, nggak seperti yang lain. Nah, saat itu dia berpikir, alah paling raja juga tidak memperhatikan apa yang aku ambil, mending aku ambil sedikit aja dan buah-buahan yang sudah tidak layak untuk dimakan, yang busuk-busuk, kan enteng bawanya, kata menteri yang ketiga. Nah, akhirnya menteri yang ketiga membawa tas tersebut diisi sedikit yang sudah berbau. Lagian raja nggak mungkin lihat-lihat isi tasku, kata sang menteri yang ketiga. Nah, akhirnya setelah selesai mereka menghadap raja kembali dengan tasnya masing-masing. Menteri yang pertama menyerahkan, wahai raja, ini tas yang sudah raja berikan kepadaku. Sudah saya isi penuh dengan buah-buahan yang segar-segar dan bagus-bagus, diserahkan. Baik, ini menteri yang pertama. Menteri yang kedua datang, wahai raja, ini tas yang aku isi, aku tidak mengisi penuh, biar aku tidak keberatan membawanya. Baik, lalu yang berikutnya menteri yang ketiga datang, raja, karena di sana panas dan aku kesusahan untuk membawanya, aku hanya membawa sedikit aja raja, kata menteri yang ketiga yang pemalas tadi. Nah, baik, letakkan di sini, kata raja. Perintah selanjutnya adalah kalian harus masuk penjara selama 3 bulan. Loh, kenapa raja? Kata 3 menteri tersebut, memangnya kita salah apa kok di penjara? Kalian tidak salah. Aku hanya ingin memberikan ujian untukmu. Jika kalian berhasil, maka jabatanmu akan dinaikkan, dikasih
dikasih jabatan yang tinggi, lebih tinggi dari jabatan sebelumnya. Namun jika kalian tidak amanah kepada sang raja, maka kamu akan dipecat dari jabatan sebagai menteri. Nah, dipecat, nggak tahu, menterinya takut semua. Baik, kami akan patuh kepadamu raja. Nah, akhirnya benar, mereka dibawa ke penjara, dan penjaranya itu sendiri-sendiri. Menteri yang pertama di penjara paling utara, lalu sebelahnya menteri yang kedua, sebelahnya lagi menteri yang ketiga, di penjara sendiri-sendiri. Nah, lalu sebelum masuk ke penjara, mereka disuruh membawa tasnya tadi. Nah, membawa tas, menteri yang pertama kan berat, tasnya isinya penuh, tau gak? Waduh, berat sekali nih, tadi tak isi penuh, buahnya besar-besar semua, kata menteri yang pertama. Ya udah terlanjur aku isi. Nah, lalu menteri yang kedua, alhamdulillah kemarin gak tak isi penuh, jadi aku gak berat bawanya. Ya, menteri yang ketiga, paling seneng nih, enteng punyaku, gak kayak kamu. Menteri yang ketiga menjawab lagi. Akhirnya mereka masuk ke penjara masing-masing. Nah, benar, selama berhari-hari, ganti bulan, sampai 3 bulan lamanya, mereka tidak diberi makan sama sekali oleh sang raja. Lalu mereka bertanya kepada penjaga di penjara, wahai penjaga, kenapa kita gak dikasih makan? Padahal kan kita biasanya makan sehari 3 kali, dan makannya enak-enak, karena menteri itu menteri itu kan jabatannya tinggi, makanya pasti enak-enak. Menteri ini marah sama penjaganya. Ini sudah titah atau perintah sang raja, selama 3 bulan kalian tidak diberi makan, kalian hanya boleh memakan makanan yang ada di dalam tas yang kalian bawa tadi. Nah, menteri yang pertama, alhamdulillah kemarin aku memetik buah sangat banyak dan segar-segar, insya Allah 3 bulan cukup. Jika makanku 1 hari 1 buah, cukup untuk bertahan hidup. Menteri yang pertama. Menteri yang kedua, wah gimana nih, 3 bulan cukup enggak nih, aku ngisinya cuman separuh lagi busuk, enggak baik untuk dimakan. Kalau makan buah yang busuk bagaimana? Bikin sakit, malah nanti tiba-tiba meninggal di dalam penjara. Wah gimana ini, cukup enggak dalam 3 bulan? Kata menteri yang kedua. Nah ini nih yang ketiga, menteri yang ketiga, wah gimana, aku ngambilnya sedikit dan buah yang busuk sisa. Wah kalau tak makan nanti aku sakit, kalau enggak makan aku lapar juga akan mati, meninggal. Enggak makan 3 bulan pernah meninggal. Nah, kita aja puasa dari jam berapa? Jam 4:30 sampai jam 6 aja lapar enggak? Haus enggak? Nah, belum ada sehari. Nah, itu 3 bulan. Bayang. Raja memanggil 3 menteri tersebut. Wahai 3 menteriku, datanglah ke sini semua. Nah, yang pertama, kamu menteri yang pertama, kamu akan kunaikkan jabatanmu lebih tinggi dari menteri, dan akan kuberi hadiah beberapa kantong emas, peti emas dan kantong emas banyak sekali. Wahai menteri kedua, kamu hanya kuberi 1 kantong emas saja. Nah, terus wahai menteri yang ketiga, kamu aku pecat sebagai menteri, sudah tidak bisa menjadi menteri lagi. Loh, kenapa raja? Kenapa saya dipecat? Saya salah apa? Saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak membunuh orang, saya tidak merugikan orang lain, tidak, kata menteri yang ketiga. Kenapa alasannya? Saya jelaskan, dengarkan, kata raja. Menteri yang pertama diberi amanah atau perintah raja. Dia amanah, kenapa? Karena tasnya tadi diisi penuh dan dipilihlah buah yang segar. Berarti jika raja memerintah menteri ini, pasti menteri yang pertama ini selalu melaksanakan dengan baik, selesai. Jika ada masalah, selesai. Nah, sedangkan menteri yang ketiga ini dilihat dari memilih buahnya tadi, setengah baik, setengah jelek. Nah, ini pasti kalau bekerja setengah-setengah juga. Menyelesaikan masalah separuh aja, nanti ya udah, nanti biar berjalan sendiri. Nah, yang ketiga ini dipecat karena apa? Tidak amanah. Mau disuruh ngambil buah yang segar-segar kok malah ngambil yang busuk. Ini di pemerintah juga gitu. Mesti saat memimpin rakyatnya, memimpin anak buahnya, pasti malas-malasan. Tidak mau bekerja dengan giat, hanya nyuruh-nyuruh saja. Jika ada masalah, dia menyalahkan orang lain. Nah, rakyatnya
bagaimana? Sengsara, nggak ada yang bahagia, makanya kementeriannya merosot, karena punya pemimpin yang pemalas. Nah, akhirnya benar nih, menteri yang ketiga dipecat. Nah, dengan sedih, kenapa ya? Aku kok tadi mengambil buah-buahan yang jelek. Wah, ini aku besok harus memperbaiki diri biar tidak salah langkah lagi, kata menteri yang ketiga. Menteri yang kedua juga begitu. Wah, besok-besok lagi aku harus bekerja yang giat. Kalau begini aku rugi, kata menteri yang kedua. Nah, menteri yang pertama, aku harus lebih giat lagi dalam bekerja agar sang raja senang. Jika sang raja senang, rakyatku semua terpenuhi kebutuhannya, maka kerajaan ini akan makmur, akan sejahtera, kata menteri yang pertama. Nah, ini tadi ya, kisah 3 menteri yang mempunyai kapasitas sendiri-sendiri, kemampuan yang berbeda-beda. Aku anak Islam, kitabku Quran,